Happy birthday to Assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Balik lagi di channel Aisyah U_Sil. Pada kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi tips and trick, mau bagi-bagi informasi apa aja sih yang harus sahabat persiapkan ketika sahabat lulus sekolah dan memilih 3 opsi yang mau saya bahas pada sahabat yang sebentar lagi lulus sekolah. Simak video ini, tonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar terus update dengan konten yang ada di channel ini. 1. Apabila sahabat memutuskan untuk langsung masuk ke dunia kerja. Apa sih yang harus sahabat persiapkan apabila sahabat ingin langsung masuk ke dunia kerja? Yang pertama, pastinya sahabat harus nyiapin CV atau surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan pastinya sudah pernah diajari oleh guru bahasa kalian. Tapi kalau kalian mau browsing itu bisa banget dan banyak banget. Nah, sebisa mungkin kalau bisa jangan pakai ketikan komputer. Jadi kecuali kalau sahabat ngirim surat lamarannya via email ya, otomatis kan pakai ketikan komputer. Tapi kalau sahabat datang langsung ke kantor, sebisa mungkin bikin surat lamarannya itu tulisan tangan. Karena pengalaman saya di beberapa perusahaan memang mereka memintanya menulis dengan tulisan tangan. Nah, selain itu apalagi sih yang harus dipersiapkan? Ya pastinya sih lowongan kerjaannya, bukan disiapkan tapi dicari. Jangan lupa cari lowongan kerja, nggak usah milih-milih, nggak usah bingung-bingung jurusan kalian apa, pekerjaan kalian apa, nggak usah. Kalian terima semua kesempatan yang datang kepada kalian. Nggak semua sih, ya maksudnya satu, tapi maksudnya kalian nggak usah pilih-pilih pekerjaan. Karena pada tahap pertama, seharusnya kalian lebih mencari pengalaman ketimbang kalian memilih bidang apa yang kalian mau kerjakan gitu. Tapi walaupun saya bilang di sini adalah untuk mencari pengalaman, bukan berarti sebulan berhenti, 3 bulan berhenti, bukan berarti seperti itu ya. Minimal 1 tahun lah, dan itu pun berhentinya harus dengan cara yang baik, bukan karena ada masalah atau apapun. Itu kalau sahabat mau memilih langsung terjun ke dunia pekerjaan. Kedua, apabila sahabat memutuskan untuk masuk ke dunia perkuliahan atau kalau sahabat memang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Apa sih yang harus dipersiapkan? Pastinya sih yang pertama dana ya sahabat. Jadi sahabat harus tahu persis nih, ketika sahabat memutuskan untuk kuliah, apakah orang tua sahabat mampu atau tidak? Bisa atau memaksakan untuk bisa? Gitu. Jangan sampai keinginan sahabat itu membebankan kedua orang tua, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau seandainya sahabat merasa pede, punya kepercayaan diri, punya nilai yang bagus, sahabat bisa juga cari beasiswa. Ini salah satu solusi untuk sahabat agar tetap kuliah tanpa harus memberatkan kedua orang tua. Poin pertama dan kedua adalah kerja atau kuliah. Tapi kalau seandainya 2 poin ini bisa sahabat lakukan secara bersamaan, kenapa tidak? Nah, di sini, di konten ini, saya mau bagi-bagi informasi tentang salah satu program Bank Sentral Asia. Jadi ini programnya adalah program Bakti BCA, program magang Bakti BCA. Memang di sini magang, tapi nanti prakteknya sahabat bekerja dan punya resiko kerja yang sama dengan karyawan yang ada di sana, gitu. Tapi plusnya sahabat selain belajar, karena kan magang ya, jadi kerja sambil belajar, plusnya itu sahabat bisa dapat beasiswa berupa uang tunai. Itu dulu, waktu zaman saya, waktu angkatan saya itu masih angkatan 131. Sekarang saya juga kurang tahu itu angkatan berapa. Yang jelas dulu waktu angkatan saya itu ada di tahun 2009. Nah, apa sih syaratnya? Pastinya sih warga negara Indonesia, umur maksimalnya 24 tahun, punya nilai rata-rata itu 7,00, dan sehat rohani dan jasmani, serta siap ditempatkan di cabang manapun. Gitu. Nah, sekarang ngelamarnya di mana sih? Kalau sekarang mungkin ngelamarnya semua via online ya. Nanti saya cantumin situs Bank BCA-nya. Jadi sahabat bisa cek di situ. Kalau dulu kan kita ngelamarnya datang ke kantor pusat, waktu itu di Selipi Jaya, dan tesnya pun di sana. Tapi kalau untuk sekarang mungkin akan sedikit berubah. Jadi kemungkinan semua dilakukan secara virtual. Nah, tahapannya itu saya kutip dari situs program magang Bakti BCA. Itu yang pertama adalah tes
persyaratan atau tes administrasi. Nah, di sini biasanya sih sahabat harus menunjukkan ijazah asli, bukan untuk ditahan ya, hanya untuk dilihat gitu. Jadi dari pihak Bank BCA mungkin hanya memastikan ini ijazahnya asli atau palsu. Yang kedua itu adalah tes virtual. Nah, mungkin sekarang tesnya virtual kali. Kalau dulu kan saya datang ke cabangnya langsung, itu tesnya seharian dan 80% kurang lebih itu matematika semua tesnya. Nah, kalau udah lulus di sini, lanjut ke wawancara dan tes kesehatan. Nah, sekarang sahabat nanya nih, misalkan sahabat bertanya-tanya, Emang beasiswanya berapa sih? Bunda dapat gaji berapa sih? gitu kan. Nah, buat gambaran aja nih, di tahun saya, angkatan saya waktu itu 136 tahun 2009, itu waktu itu gaji pokok kurang lebih 1.700.000, saya sudah terima gaji di BCA 2.500.000. Itu memang plusnya ada uang tunjangan selisih, karena memang saya saat itu ditempatkan sebagai teller. Kalau nggak salah sih uang tunjangan selisih saya 500.000 ya, sekitar segitu. Nah, untuk beasiswanya sendiri, itu kan per kontrak ya, masa kontraknya itu 1 tahun, terus bisa lanjut ke tahun kedua, ke tahun ketiga. Tapi ini lanjut atau tidaknya balik lagi tergantung dari personalia, ya kan? Nah, di tahun pertama saya dapat beasiswa 10 juta, tahun kedua 11, tahun ketiga 13 juta. Gitu. Jadi sahabat bisa kira-kira sekarang berapa ya? Tapi intinya sih, jadi itu uang bisa sahabat manfaatkan untuk kuliah. Gitu, jadi uangnya itu bisa dipakai buat kuliah kelas karyawan 1 minggu, karena saya juga dulu gitu 1 minggu. Tapi seandainya pun sahabat nggak pakai kuliah sih nggak masalah, karena memang kan beasiswanya berupa uang tunai gitu. Mungkin sahabat mau pakai buat usaha atau apa itu terserah. Waktu itu sih saya begitu, tidak diharuskan memang untuk daftar nih ke universitas ini, itu tidak diharuskan seperti itu. Tapi intinya Bank BCA itu merupakan batu loncatan yang sangat bagus untuk sahabat-sahabat semua ya. Jadi sekalipun sahabat nggak bisa jadi karyawan tetap di situ, setidaknya setelah sahabat keluar dari Bank BCA, sahabat punya rasa percaya diri lebih ketika sahabat mau ngelamar ke tempat lain. Nah, di tiap tahun masa magang itu sahabat dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti bisa sahabat lampirkan ketika sahabat selesai magang di BCA dan ingin melamar pekerjaan lain di perusahaan lain tentunya. Nah, yang ketiga, apabila sahabat memutuskan untuk menikah. Kenapa saya bilang memutuskan untuk menikah? Karena kalau perempuan itu kan kalau udah ada yang lamar, kalau kata orang tua kan pamali ya kalau ditolak. Jadi kalau seandainya sahabat merasa memang sudah cukup lahir batin, sudah siap lahir batin, mau menikah tidak masalah. Karena sukses itu bukan kata tetangga, bukan kata saudara, bukan kata siapa-siapa. Kalau seandainya orang tua meridoi, sahabat mau menikah tidak masalah. Kalau sahabat bisa jadi seorang istri atau suami yang baik, sahabat sudah sukses akhirat. Otomatis dunia juga ngikut, ya kan? Jadi sahabat mau yang mana nih? Ada 3 pilihan. Pokoknya sukses terus buat sahabat yang sebentar lagi lulus sekolah, atau yang sudah lulus sekolah tapi masih bingung mau kemana gitu kan. Kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyain pun saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga kalau konten ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita.